Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru Alma, wali kelas 1D Ali bin Abu Thalib. Nah, tidak terasa kita sudah di bulan terakhir tahun pembelajaran 2020-2021. Artinya, anak soleh dan soleha di rumah, bulan ini merupakan bulan terakhir kita melaksanakan pembelajaran di kelas 1. Jadi sebentar lagi anak soleh dan soleha di rumah naik ke kelas 2. Ibu Guru Alma berharap semoga anak soleh dan soleha di rumah masih tetap semangat ya di akhir pembelajarannya. Ayo berlomba-lomba memperbaiki nilainya, menuntaskan pembelajaran yang belum tuntas. Semoga anak soleh dan soleha di rumah semuanya naik ke kelas 2. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasakan ya untuk senantiasa berdoa, membaca doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara, dan murojaah surah-surah pendek. Ketika kita murojaah surah An-Naziat, surah An-Nabanya harus dimurojaah terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini kita akan murojaah surah An-Naziat dari ayat 1 sampai 33. Nah, silahkan dikeraskan suaranya, diikuti murojaah dari Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Nah, untuk pembelajaran tematik hari ini kita masih di tema 8, peristiwa alam. Kita sudah masuk ke subtema yang terakhir, yaitu subtema 4, bencana alam. Nah, tahu tidak apa itu bencana alam? Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Bencana alam tidak kita inginkan terjadi. Namun kalau Allah berkehendak, Allah sudah memberi perintah, maka bencana alam bisa terjadi kapan saja. Nah, contohnya kekeringan dan banjir. Ini merupakan salah satu contoh bencana alam. Nah, bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat kemarau, dan saat musim hujan tiba sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air saat bencana banjir. Nah, ketika warga tertimpa musibah memerlukan bantuan, banyak bantuan yang berdatangan untuk menolong warga. Nah, warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Nah, ucapan terima kasih, ungkapan terima kasih, nah yang inilah yang akan kita pelajari, bagaimana menuliskan ungkapan terima kasih. Nah, seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh ketika warga memerlukan bantuan. Dengan senang hati, Mei membantu para warga. Warga yang tertimpa musibah memerlukan bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Seperti contoh ini, Mei memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, seperti itu ya. Kemarin juga anak soleh dan soleha di rumah sudah melaksanakan sumbangan atau melakukan sedekah subuh. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk bantuan. Ingat, ketika kita dibantu oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih diucapkan dengan tulus. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ungkapan terima kasih. Nah, ini adalah contoh ungkapan terima kasih. Nah, ini adalah yang pertama, terima kasih sudah menolongku, Mei. Nah, itu salah satu contoh kalimat ungkapan terima kasih. Untuk contoh yang kedua, terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku, Jonas. Nah, itu juga merupakan contoh ungkapan terima kasih. Harus diungkapkan dengan tulus ya, Nak ya. Lanjut, untuk muatan PPKN menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Jadi, kerjasama adalah kegiatan bekerja secara bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Jadi, dengan bekerja sama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, cepat selesai, dan menambah keakraban setiap anggota keluarga. Seperti contoh di samping. Beni membantu ayah membersihkan kandang burung. Jadi, bekerja secara bersama-sama. Nah, berikut merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Ini adalah keluarga Jonas.
Keluarga Jonas sedang bekerja bersama-sama. Rumah Jonas sedang bocor saat hujan. Nah, ayah memanjat, ayah memperbaiki atap rumah, kemudian Jonas dan ibu membantu memegang tangga agar ayah tidak terjatuh. Ini merupakan salah satu contoh bekerja bersama-sama. Seandainya Jonas dan ibu tidak memegang tangganya, bisa saja ayah terjatuh dan pekerjaan akan semakin berat. Karena bekerja bersama-sama, pekerjaan pun menjadi cepat selesai dan lebih ringan. Untuk contoh yang kedua, keluarga Dedi. Nah, keluarga Dedi, rumah Dedi sedang kebanjiran. Nah, mereka bekerja sama untuk membersihkan. Setelah air surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Kemudian ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air. Nah, ini adalah suasana di rumah Dedi. Mereka bekerja bersama-sama untuk membersihkan rumah yang kebanjiran. Nah, seperti anaknya ibu guru di rumah juga, anak soleh dan soleha di rumah harus bekerja sama untuk membersihkan rumahnya. Ada yang menyapu, ada yang mencuci piring, ada yang membantu ibu memasak. Jadi supaya kerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk muatan pembelajaran selanjutnya adalah muatan SBDP, membuat karya dari tanah liat. Ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi tanah liat itu sering sekali digunakan untuk membuat karya seni. Kenapa? Karena tanah liat itu mudah dibentuk. Tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita. Nah, beberapa kerajinan yang dibuat dari tanah liat seperti ini, piring, kemudian topeng. Masih ada lagi beberapa contoh yang dibuat dari tanah liat. Nah, cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Nah, contoh kesenian yang terbuat dari tanah liat yang pertama, vas bunga. Ini terbuat dari tanah liat ya, Nak ya. Kemudian hiasan kura-kura ini juga terbuat dari tanah liat. Kemudian kendi. Kendi ini merupakan tempat air. Nah, ini mungkin sudah jarang kita temui, tapi ini biasanya digunakan oleh orang-orang terdahulu itu untuk menyimpan air. Ini namanya kendi ya, Nak ya. Nah, ini tempat air. Ini terbuat dari tanah liat. Ini dibuat dengan cara dibentuk menggunakan tangan, kemudian setelah terbentuk kemudian dikeringkan. Nah, itulah beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Jadi anak soleh dan soleha di rumah, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Kita lanjut ke tugas tematik dan pembelajaran bahasa Arab. Untuk tugas tematik hari ini yaitu ditulis di buku berwarna merah ya, Nak ya. Ada 3 pertanyaan, silahkan ditulis soal dan jawabannya. Ditulis dengan rapi di buku berwarna merah. Sedangkan untuk tugas bahasa Arab, silakan ditulis di buku berwarna kuning. Kemudian ditulis dengan rapi ya, Nak ya, karena ini merupakan soal yang insya Allah akan masuk di ujian bahasa Arabnya nanti. Jadi diusahakan ditulisnya dengan rapi dan bagus.